di buhu bumo padinya. Melelehen asa. Nyelundung lendang i mata dilihat teringat sabe keguna gahata. Tarian ini merupakan tari tradisional khas Aceh yang dibawakan oleh penari laki-laki. Tari ini memiliki gerakan khas dan energik, dan yang paling menonjol adalah tepuk dada, ketipan jari, gerak tangan dan hentakan kaki yang dilakukan dengan lincah, cepat, dan harmonis. Tarian ini selalu tanpa musik, tetapi diiringi lantunan syair oleh syekh sekaligus juga suara hentakan para penari. Di zaman dahulu, para tokoh agama menggunakan tarian ini sebagai media dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Namun, di masa penjajahan Belanda, sedati sempat dilarang muncul karena syair yang dibawakan dalam tari sedati dianggap menumbuhkan semangat memberontak pemuda Aceh kepada Belanda. Kini sedati sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat, acara budaya, maupun penyambutan tamu kehormatan. Aceh Sabelam Jaya. Tari Belenggo atau Belenggo Rebana adalah tarian khas Betawi yang syarat nuansa Islami. Dibawakan oleh penari laki-laki berdasarkan pola gerak silat dengan menggerak-gerakkan tangan sambil berjongkok atau setengah duduk. Kata belenggo berasal dari kata lenggak-lenggok, yaitu gerakan yang lazim dilakukan dalam sebuah tarian. Awalnya tari belenggo disebut hanya belenggoin. Atas saran Gubernur Ali Sadikin, penyebutan namanya diubah jadi tari belenggo atau belenggo agar berbeda dengan tari Betawi lainnya. Berdasarkan jenis musik pengiring, tari belenggo dibedakan menjadi belenggo rebana yang menggunakan rebana biang dan belenggo ajeng Betawi yang menggunakan iringan gamelan ajeng. Ini ada apa, keributan apa barusan? Bang. Wah. Waduh, Mas. Aku kaget. Wah. Kamu jangan gitu, aku kaget tahu. Sakit ya ternyata Bang ya. Waduh. Kamu tuh belajar dulu dong sama ahlinya, baru kayak gitu. Baru gitu dong udah ngap-ngapan aku. Aduh Atia, Apa? keren banget tadi. Aku menyaksikannya dari DKI. Wih, Wah, luar biasa. DKI Jakarta dong. Aku juga bagus dari Aceh. Wah keren banget kita Iya, hari ini tentunya ya, keren kan? spektakuler sekali. Kalau DKI itu atau Betawi ya khususnya tuh diawali dengan biasanya pantun. Cakep nih. Boleh Yuk. nggak nih? Yuk, boleh dong. Jalan-jalan ke lubang buaya, Cakep. perginya sama keluarga. Iya.
Kalau mau belajar seni dan budaya, nontonnya Bunga Khatulistiwa. Itu ya. Saya tuh bukan apa ya pemirsa, Capek, Boy. takut ketendang. Kuat Iya, kan ini ya? iya. Oh ya. Udah ya, kuat. Wah, harus hormat sama senior belakang. Betul. Ini setelah kita sapa pakai pantun, kita sapa dulu yang benar. Aku lagi. Iya dong. Oke, Kamu kalau gitu lah. kita sapa dulu pemirsa yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di acara kesayangan kita yaitu Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Itu dia ya. Bagus ya. Bagus Enak kali banget. ini. Diperpanjang kontraknya nanti ya. Biar setiap episode mereka aja. Keren. Itu kamu kayaknya ngarep. Waduh. Ya, jadi ada saya Atia Nindita dan juga rekan saya. Saya Reza, tentunya kita akan sekali lagi ya membahas mengenai kebudayaan DKI Jakarta dan juga Aceh. Tepatnya kita akan ada tema yang luar biasa yaitu Rapai Aceh dan Rebana Nusantara dari Betawi. Tabuhan yang menggetarkan bumi Nusantara. Wih, menggetarkan tadi studio TVRI juga ya. Betul sekali. Luar biasa sekali dan pastinya dua alat musik ini masuk kategori dalam membranofon atau alat musik yang menghasilkan suara dengan cara memukul atau menabuh selaput atau kulit pada alat musik tersebut. Betul. Nah, nanti setelah ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu atau narasumber kita. Ya. Tapi setelah yang satu ini tetap bersama kami di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Allah tawassalna bismillah Allah wa billahi rasulillah Allah wa kulli mujahidillah bi alillah ya Allah wa kulli Tarian Rapai Geleng adalah sebuah tarian etnis Aceh yang berasal dari wilayah Aceh bagian selatan, tepatnya Manggeng, yang sekarang masuk kawasan Kabupaten Aceh Barat Daya. Fungsi dari tarian ini sebagai syiar agama yang menanamkan nilai moral kepada masyarakat dan juga menjelaskan tentang bagaimana hidup dalam masyarakat sosial.
Permainan Rapai Geleng disertakan gerakan tarian yang melambangkan sikap keseragaman dalam hal kerjasama, kebersamaan, dan penuh kekompakan. Tarian ini mengekspresikan dinamisasi masyarakat dalam syair yang dinyanyikan, kostum, dan juga gerak dasar dari unsur tari ratep mesekat. Melelet asa, alululun dan muhanda imat dan nile, teringat sabe dilon kegatan. Ja ade, jaku ayun, diubah arun, dirui lagoina, angin di laut, dipun maalun, dilon ekon, ayun mengisah. Allah, bukanlah sayang, hai sayang, lengkalan pade, hai dipun angin lebo hati riwa matimpa, sakit bersenang senang lo dalam hati, hana lelahe bau yang lingkar. Ja ade, jaku ayun, diubah arun, dirui lagoina, angin di laut, dipun maalun, dilon ekon, ayun mengisah. Allah, hai bintang di bumi pade, hai bulan ateng lele melele asa, alululun dan muhanda imat dan nile, ingat sabe kau dah kata. Ja ade, jaku ayun, diubah arun, dirui lagoina. Tariannya keren banget kan? Waduh, deg-degan dia aku ngelihatnya ya. Aduh, tepuk tangan boleh dong. Luar boleh biasa, ya. boleh berdiri. Nah, jangan turun dulu, kita mau ngobrol mungkin sama salah satu ya. Iya, ini Betul. namanya Rapai Geleng. Makanya tadi, wah, Makanya gini-gini ya, kan? geleng-geleng. Bener gak sih geleng-geleng? Ntar masih ngos-ngosan. Masih ngos-ngosan. Kita kasih napas dulu. Atur napas dulu, coba. Betul. Aku lama-lama jadi kayak pemain ke 8 nih. Betul. 4, 6, 7, 8. Bisa kamu. Iya. Sama bersama ini. Iya, Ya ampun merah warnanya. hijau. Merah hijau. Nah, aku mau tanya siapa Siapa di sini? kira-kira yang bisa Siapa jawab? ya? Ya bisa jawab siapa? Yang mana? Coba tunjuk tangan. Angkat tangan. Yang tengah. Yang tengah. Oh ya udah, mikrofonnya Nah. boleh. Terima kasih. Terima kasih. Manggilnya apa kalau Aceh biasanya? Bang. Bang aja, oke. Ya. Bang, Bang mau namanya tanya- siapa Bang? Bang namanya siapa Bang? Dedi Suherman. Dedi? Bang Suherman. Dedi. Suherman, oke. Terima kasih itu aja pertanyaannya. Silakan Enggak, kembali. bukan, sorry. belum. Ini Bang. nama tariannya Rapai Geleng betul Benar, ya? Rapai Geleng benar Ya, namanya. benar. Rapai Geleng. Aku mau nanya, ada pengalaman menarik nggak selama latihan atau perform yang misalkan salah geleng gitu? Temennya ke kanan, ente ke kiri, cedak gitu, pernah nggak kejadian gitu? Iya pernah. Pernah ya? Karena pasti pusing loh Atia. Kebayang nggak kamu? Tet, beletak aja tahu-tahu gitu. Iya, tapi Pernah? kan ini profesional. Tuh, pernah dong. kejadian. Betul. Pernah tampil ke luar negeri atau kemana yang paling jauh Oh, pengalamannya? Sementara baru Di Indonesia aja, keliling-keliling Di negara Indonesia. tetangga. Oh di Malaysia? Iya, Malaysia. Oh Kata ya yang karena sebelah sini berdekatan. mau sih diajak. Saya juga mau diajak. Kalau ke Iya. Amerika pernah? pernah tapi angkatan sebelumnya. Oh kasihan ya berarti ya, nggak diajak ya. Aduh aku juga belum Betul. pernah kok sama, nggak apa-apa. Tapi terima kasih ya, ini sebuah penampilan luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi dong sekali lagi ya. Tepuk tangan yuk yang luar biasa. Dan teman-teman semua yang mengiringi juga terima kasih banyak. Silakan ya kalau mau kembali duduk boleh kembali silakan. Terima kasih Ya. abang-abangku. Terima kasih abang-abang. Iya boleh. Nah, kita akan langsung ngobrol dengan dua orang pakar kesenian Aceh. Yang pertama kami persilakan maju Bapak Marzuki Hasan selaku dosen kesenian khusus Aceh di IKJ dan Betul. Bapak Yusri Saleh dari Badan Penghubung Pemerintahan Aceh yang ada di Jakarta. Baiklah, Silakan. kita undang kepada ke atas narasumber panggung kami. ya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Senior loh ini. Senior ini Pak Marzuki dan Pak Yusri. Bapak selamat datang. Selamat datang. Silakan Apa boleh. kabar Pak? Silakan. Satu bersama Atia, satu bersama saya di sini ya. Betul. Oke, agak ke pinggir boleh Bapak? Nah, ini biar kelihatan kainnya ya. Iya. Oke. Apa kabar Bapak-bapak? Sehat ya? Abang-abang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita Iya. langsung mau bertanya karena tadi sempat ditanya juga kan aku pas banget ya pernah tampil di Malaysia, negara tetangga dan lain sebagainya karena Ya. kita ada kesamaan rumpun gitu. Nah, aku mau bertanya nih kalau sejarah lahirnya dari Rapai ada di Aceh ini bagaimana? Apakah betul karena peradaban masuknya Islam di sana atau bagaimana? Silakan Bapak mau jawab? Boleh? Sweet dulu mungkin? Enggak apa-apa. Silakan, Pak. Silakan Bapak. Kalau kita cerita tentang lahirnya Rapai,
kemungkinan besar saya juga tidak tahu benar bahwa apakah sebelum Islam datang ke Aceh itu sudah ada Rapai atau enggak. Apa belum namanya bukan Rapai atau bagaimana. Tapi yang saya tahu Islam masuk ke Aceh itu bermena Rapai itu sebagai media dakwah untuk mengislamkan orang. di Aceh. Sebagai media untuk mengislamkan Islam gitu ya. orang di Jadi Aceh. penyebarannya itu Ya, penyebaran membantu Islam penyebaran gitu ya. melalui Rapai juga. Syiar Islam Setelah juga itu berarti ya. Mula-mulanya khusus tentang agama. Mungkin setelah itu dia menjadi milik rakyat. Ya macam-macam bisa dengan untuk kesenian apa, untuk tari, untuk musik, untuk apa gitu. Jadi awalnya belum tentu sebelum atau setelah gitu ya, tapi yang pasti itu membantu syiar Islam di Islam, Aceh gitu ya. Tuh. Oh oke, nah untuk Rapai, ini ngomongnya Rapai apa Rapai sebenarnya? Rapai ya? Rapai deh. Rapai. Ya, Oh pakai gitu, i namanya. pakai ada koma Ya, atas ya, ya. Rapai. Nah, Kenapa namanya Rapai? Ayo aku ada lagi nih. Aduh. Kenapa namanya Rapai? Karena kalau tali Rapia. Ya betul. Yes, betul guys. Bagus. Nah, Rapai sendiri secara fisik ini kan terbuat dari kulit kambing atau sapi, betul ya? Ya. Itu jadi sebuah pertanyaan, bukan terbuat dari kulit sapi, sebenarnya terbuat dari dari kayu namanya balung. Kan Oke. lingkaran itu kayu. Kulitnya baru kulit sapi atau kulit kambing. Jadi Oke. jadi kulit itu pun juga terbagi berapa buah rapai. Ada rapai uru, ada rapai pase itu biasa dari kulit sapi. Iya. Tapi kalau Oke. kayak rapai yang teman-teman main tadi tuh itu kulit kambing karena lebih suaranya lebih tinggi. Oh lebih nyaring. Lebih ya. nyaring. Kalau rapai yang digantung, rapai uru itu dari sapi, dia Kayak suara suaranya bass gitu lebih dalam low, ya? dia lebih low. Low. Oh gitu. Karena Kambing sama tekstur sapi. kulitnya mungkin ya, karena sapi lebih tebal gitu ya. Jadi Benar, dia suaranya benar. lebih rendah. Benar. Eh, kamu kok tahu sih Kang Kulit ya? Kok dia jualan tahu kerupuk ya? kebetulan. Oh gitu. Kok jadi kerupuk? Ada kerupuk kulit. Iya. Oke. Nah kalau ritmenya sendiri dari Rapai itu tekniknya seperti apa? Apakah yang kambing dengan yang dari sapi bahannya itu apakah berbeda atau sama aja sebetulnya? Kalau teknik sebenarnya sama aja sih. Tetap memukulkan satu tangan dengan tangan kanan. Biasanya tangan kanan lebih power ya. Ya. Biasa di mana-mana tangan kanan tuh. Habis itu kita kemana-mana pun melangkah pun dengan kaki kanan. ya. Jadi dalam memukul alat musik Rapai, dia ada dua bunyi yang dikeluarkan. Ada yang kalau istilah kita bilang dung dan preng. Dung, Jadi iya. dung Preng. tuh lebih ke bass, preng tuh lebih tinggi. Oke. Lebih tinggi. Jadi permainannya dung preng. Jadi kalau belajar Rapai mengenal itu dulu. Kalau udah mengenal itu siapapun bisa bermain Rapai. Oh gitu? Ya. Dungpreng. Dung-preng. Modalnya dungpreng. Ya, Modalnya gitu. harus tahu dulu dung sama preng. Coba dung yang mana? Ah, preng. itu dong. Berarti kalau dung preng gimana? Bagus, mantap. Menurut aja lagi Keren. abang. Nurut lagi ya? Iya. Itu salah satu syarat juga ya untuk belajar IPA. Nurut. Ya. Dungpreng ya. Oke. Nah teknik dasar ini tuh sudah dibukukan atau gimana untuk yang mau belajar gitu loh. Bang? Masalahnya untuk dibukukan kayaknya saya selama kita di sini Pak Uki udah berapa puluh tahun di Jakarta menetap, sudah pernah juga berkunjung untuk tentang Rapai, kayaknya belum ada sih. Tapi rata-rata untuk belajar Rapai itu notasi kita buat sendiri. Misalkan kalau kami nih, kalau saya secara pribadi tambah dan kurang. Kalau tambah dung, kurang tuh preng. Jadi dung preng, tambah kurang misalkan. Itu notasi yang kita buat sendiri. Tapi di kampus-kampus kali udah ada yang mulai bikin notasi. Oh sudah Tapi masuk kampus juga ya? Kayaknya sih, karena di Aceh udah ada ISBI kan. Oh, udah ada iya. Institut Seni Budaya Indonesia, kali udah masuk ke dalam sana. Cuman ya tugasnya kita nih, teman-teman yang akademisi yang bisa membuat sebuah notasi untuk bisa dipelajari semua masyarakat Indonesia. Iya Oke. betul sekali. Nah ini ada pertanyaannya agak sedikit, kalau kita bilang berbau mistis gitu ya. Ih takut. Jangan dong. Ini ada yang namanya Rapai Daboy atau debus. Betul Iya. ya Pak ya? Iya, Ada itu. debus, Itu debus. apakah betul untuk mengiringi pertunjukan yang menontonkan kesaktian atau kekebalan? Atau bagaimana? Apa hanya gosip aja itu Pak? Yang Sebenarnya ini kampungnya beliau nih. Kok kampungnya Bapak? Iya. Jangan-jangan Bapak sakti juga nih. Jangan-jangan Nggak kebal. Maka ingin Bapak cabut kakinya nggak cerita. nyentuh ya? Oh nyentuh. Bukan melayang loh ini loh. Kesaktian dan Kalau kekebalan. kebal ya? Iya. Kalau Bener nggak itu, cerita Pak? mungkin Dari kampung lama, mana Pak, ya. emang? Iya nama kampungnya kalau boleh tahu Pak? Saya di Blang Pidi di Aceh Barat Daya, daerah barat ya. Daerah barat ya? Oke. Ya, memang daerah saya itu terkenal juga dengan Rapai. Ada beberapa tempat di sana yang terkenal. Kalau di selatan tuh nanti ya kampungnya Dedi itu di Bakungan. Kemudian di daerah saya itu walaupun di Blambi tapi daerah kecil, Suak namanya, daerah Suak.
Kalau tadi ada Bapak nanya soal kekebalan, soal apa. Iya. Sebenarnya lebih banyak kekebalan individu. Orang itu sudah punya ilmu duluan. Tapi bukan dari rapainya? Kalau masuk ke dalam lingkaran debus nanti permainan, yang tidak punya ilmu, dia harus pakai pisau dari khalifahnya. Pimpinan. Pimpinan. Harus pisau itu yang dipakai. Harus Tapi kalau seperguruannya yang punya- dia mungkin istilahnya ya. Bukan. Oh jadi benar adanya ya? Ada Ada ini khalifah namanya. ada ininya sendiri. Setiap ada pertunjukan untuk rapai ini, debus ini kalau di kampung saya ada namanya khalifah. Dia tanggung jawab semua itu. Kalau yang punya ilmu masuk ke dalam tanpa ambil rencong atau pisau dari ini, dia bisa bermain. Dia punya ilmu sendiri berarti. Oh. Oh jadi bukan dari rapainya, tapi dari udah punya Cuman- ilmunya dulu, Cuman baru ini, pertunjukan. media rapai ini sebagai seninya, pemanisnya. Pemanisnya. Dan kalau dia bermain misalkan debus sendiri tanpa iringan rapai kayak garing banget. Betul. Jadi mengiringi Iya. itu. Oh, jadi biar nggak kan kesannya dia bisa serem-serem bermain amat juga. gitu ya, jadi Dengan kesenian. dungdam tadi dia bermain dia sampai gini. Dia kasih ini, dia bermain juga. Tangannya, permainan badannya. Oh ikutin irama ya. Oh, jadi ikuti. supaya ada keindahannya juga Iya, di situ supaya nggak estetika. serem-serem banget gitu. Betul. Tapi kalau tadi kan aku sempat mendengar juga itu ada mungkin kayak lantunan doa itu ada pakemnya nggak sih, mungkin diawali diakhiri dengan sholawat dan lain sebagainya. Kalau apa tidak dimulai dengan bismillah dulu. Oke. Bismillah hawai lempu pun muturun-turun asai bak mula. Muturun-turun asai bak nabi mutuah syedi seud berata. Nah, jadi asal di sana. Makanya rapai ini kan sebenarnya kata-kata rapaiyah. Rapaiyah itu dari Timur Tengah anunya kan. Rapaiyah itu. Rapaiyah. Ya. Secara makna apa itu Pak Rapaiyah? Ya, makna khusus nama itu saya sendiri belum tahu, tidak tahu. Tapi dari Timur Tengah itu bawaan dari sana memang? Karena asalnya masih dari Timur Tengah. Tapi Reza katanya Ya. nih ilmu kebal ini atau si Rapai Daboh ini atau debus Debus, itu ya. katanya zaman perang Belanda tuh dipakai katanya sama orang Iya, Aceh, Pak, benar, benar? Pak. Ya, kalau soal kebal tidak kebal itu individu orang. Ya, Khalifah iya, udah iya. pasti. Kalau khalifah dia pasti. Cuman punya gini, kemampuan. saya sampaikan sedikit lagi tentang Iya, iya. rapai debus bukan untuk bersombong diri. Iya. Dia lebih ke seni, media seni. Jadi ada beberapa kabupaten yang punya. Karena kayaknya yang setahu saya di Indonesia hanya ada 2 debus, Banten sama Aceh nih. Iya. Ya. Iya. Di Aceh sendiri masih sering dibawakan tapi dalam bentuk seni. Seni. Bukan Oke. mempersombongkan diri, memperlihatkan kemana-mana tidak. Jadi jangan disalahartikan nanti orang Aceh sombong-sombong, kebal. Jadi enggak. Aceh itu sangat mulia, Betul. datang tamu dari luar disambut sangat-sangat Mekah mulia. ya. Ya. Betul. Jadi Ya. sekali lagi pola pikirnya kita harus diluruskan gitu ya. Bukan berarti karena melakukan rapai ini Anda jadi kebal. Bahkan mungkin kalau kebal itu ya sudah ada per individu ya Pak ya. Ya, Kita tapi bukan mengajarkan itu syair gitu di ya. dalam rapai itu pun banyak hal ilmu. Misal cara saja yang ini. Contoh kalimatnya mungkin Busok syairnya, putih Pak. di ujung nanggro. Minan lempugo berijang jaga. Lih lempugo lembuh pakaian kesarung badan po illallahu. Tetap Apa? tunduknya ke Allah Ta'ala. Iya. Tidak Besi. tidak syirik ya. Maha Tetap, kuasa ya. tetap Kesana. Allah ya. Tetap Ya, Allah. kesana. Tujuannya Tetap tetap ke bertuju atas. kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuh, Gitu. artinya begitu. Jadi kalau bukan berarti kalau aku pengen sakti aku belajar tentang itu bukan ya, tentang rapai bukan ya. Jadi Jangan pertunjukan ini sampai. sudah kesenian masuknya Betul gitu. Jadi sekali. bukan lagi mengenai kesaktian atau ilmu kebal atau jadi sok-sokan kuat-kuatan Nggak, gitu loh. biasanya Reza. kalau sok-sokan dia mainkan pasti kena. Malah kena ya. malah Tapi kena. memang pertunjukannya ada yang ditusuk atau dengan golok itu. pakai pisau Ada, kan? Pisau itu ada Semua, banyak ya? semua. Kalau di daerah Gergaji. saya, sejak saya masih kecil sih ingat saya, ini bisa dibelah, diambil, taruh di atas talam apa? Tambah talam, taruh tempat itu. Nampan. Nampan. Belah ini dulu taruh situ. Kita lihat tapi tidak keluar darah. Tapi diambil lagi, ditutup lagi, kembali seperti biasa lagi. Jadi sudah luka dikasih lagi jadi ketutup lagi lukanya. Wah luar Jangan-jangan biasa Bapak ya. ada bekasnya nih. Sakti juga ya Bapak ya. Tidak ada bekas-bekas kalau udah Oh ada iya ya kena udah itu. kita percaya Pak. Enggak usah dibuka. Ya oke. Tapi luar biasa sekali ya ini ya kesenian yang Luar biasa, sama betul. tapi berbeda gitu. Tapi tetap saja kita akan mencari benang merahnya Reza setelah ini ya. Betul, di segmen selanjutnya kita juga akan menyaksikan kolaborasi juga antara kedua daerah yang kami tunjukkan hari ini. Tetap bersama dengan kami di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia.
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى. Komposisi musik rebana. Setiap grup pertunjukan rebana biang mempunyai banyak koleksi lagu yang berbeda. Kalaupun ada yang judul lagunya sama, gaya dan cara memainkannya justru akan berbeda. Lagu rebana biang berciri khas dengan tempo cepat, biasanya disebut lagu Arab atau lagu nyalun. Sementara lagu berirama lambat disebut lagu rebana atau lagu Melayu. النصارى والمجوس أسلموا بين ليالي النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله على وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا على محمد صلى الله عليه وسلم. Penampilan yang luar biasa sekali ya Reza ya. Boleh kalau mau kasih tepuk tangan juga boleh ya. Oh, keren sekali penampilannya, sungguh menggetarkan. Sanubari. Sekali. Waduh. Dan pastinya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Kamu ada loncatan gitu ya? Biar bareng. Hati-hati roboh. Oh enggak dong, tenang, ini kuat. Kuat lah. Panggungnya. Katanya kamu punya temen di belakang sana. Ada dong, aku mau minta maju, boleh Cang Erik sini. Cang Erik boleh Cang maju. Erik. Cang Erik. Asik, asik. Biasanya kalau lagi jalan diiringin sama teman-teman ya? Boleh nih. Cang Erik. Asik. Cang Erik, itu Nah, dia. tuh Kan? Nah, gini nih, ini nih. Wah, ada jagoan dari rambut kampungan nih.
Kampung Rambutan. Gimana ini? Mana anak lo? Ya ulang. Anak mana lo? Dipanggang. Ini nggak ada Gak ada mic-nya. mic-nya? Waduh. Aduh, ya udah Sama aku nanti. aja mic-nya, sama aku aja. Ya udah boleh. Ya. bareng aja ya. Nih, aku mau nanya dulu nih kalau Cairi tadi aku lihat tuh alat musiknya ada banyak. Itu namanya beda-beda apa gimana sih? Beda. Masing-masing. Kalau yang saya main itu rebana biang. Iya, rebana biang. Nih saya punya hadiah bentar. Terima kasih Hati ya. Rebana biang itu. Oke. Rebana biang, ada rebana adro, ada marawis. Oh, jadi beda-beda? Beda-beda. Tapi mainnya caranya sama kan? Sama dipukul. Oh iya benar kalau dijilat kayak es krim ya. Masa main? Benar juga sih Anda. Bercanda aja Bang. Bisa aja gimmick aja. Iya. Ada yang mau ditanyakan Hati ya? Iya tapi keren banget. Tapi setiap tarian yang tadi tuh selalu pakai rebana biang. Apa rebana Nusantara? Silat-silat tadi itu silat-silat tapi harus ngiringin juga. Saya nari tadi itu. Itu tadi nari Blenggo. Oh Nari Blenggo. Blenggo, rebana biang. Oke. Sebenarnya dulu cuman rebana doang tuh. Lagu-lagu salawat lah. Nah, karena iseng orang-orang tua dulu jadi lenggoin. Mohon maaf nih, itu kebudayaan dimulai dari iseng apa gimana? Anak iseng ya kan? Hiburan Bang. Oh, akhirnya dikasih lah Akhirnya gerakan-gerakan dikasih, silat-silat gitu. Silat-silat dari Oh, lenggonya. gitu. Makanya dilenggoin enak. Jadi bayi lenggo. Udah berapa banyak yang keseleo? Alhamdulillah enggak. Oh enggak ya, alhamdulillah. Cang Erik tapi makasih loh ya. Makasih udah ya main keren penampilannya. banget. Sama-sama. Ya sudah kalau gitu silakan kembali ke tempatnya ya, Ya, karena kita udah. mau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita, boleh ya Cang ya? Baik. Ya, Siap. Hatur nuhun. Udah siap silat. Iya udah. Ya udah gitu doang. Makasih. Nanti lebih lama lagi ya. Besok-besok Nanti ya. Ya nanti di episode selanjutnya lah. Soalnya Betul. dengan musiknya bagus. Jeret gitu dia bisa ngikutin. Asik Nah, ya. kita akan ngobrol-ngobrol nih kali ini lebih serius lagi dengan narasumber kita tentunya ya. Telah hadir bersama kami di studio. Kami silakan untuk maju. Bapak Anu Sirwan, SSKAR MSN, Kaprodi Etnomusikologi IKJ. Silakan maju Bapak. Silakan. Nah. Waduh, halo Bapak. Selamat datang. Apa kabar? Silakan Pak duduk. Sehat Pak. Alhamdulillah. Silakan duduk. Bapak mau duduk di mana? Situ. Ya udah saya sini kalau gitu ya. Oke, agak ke situ pojok boleh Pak? Nah, oke. Silakan. Atia kamu mau tanya duluan boleh? Kita akan membicarakan mengenai rebana Nusantara ya dari Betawi. Nah ini kan ada namanya tadi rebana biang kata Cang Erik ya. Kenapa disebut rebana biang? Terus ada rebana anak. Ini bedanya apa rebana-rebana ini? Ada nggak rebana Emang anak? ada. Mentang-mentang dia biang ada anaknya gitu Nah ya. itu dia, bener nggak nih? Ya kan kebiasaan orang kita dengan lokal jeniusnya gitu ya. Mereka biasanya menamakan itu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ya seperti rebana biang itu kenapa namanya rebana biang? Karena rebana yang paling besar. Dan Biangnya itu namanya itu? biang, dianggap Biangnya, biangnya. Nah jadi logatnya orang Betawi menamakan rebana biang. Oh jadi karena bahasa ya, faktor Iya. bahasa. Jadi rebana biang gitu. Sebenarnya selain rebana biang ada berapa banyak tuh Pak rebana-rebana yang lain selain biang? Kalau sejenis rebana itu banyak sekali ya. Ya misalnya Tadi rebana disebutin hatroh, sama Cang Eri tadi ya, ada rebana-rebana itu hatroh, ya. ada ketempring ya, ada rebana kasidah juga gitu kan. Marawis tadi itu Marawis ya. dan di daerah lain juga namanya bukan rebana aja. Ada nama kalau di Jawa rebana ini terbang. Ah gimana? Rebana Iya, terbang. nama terbang, iya. Kalau di daerah Kalimantan namanya tar. Oh jadi Ada di daerah Kalimantan namanya tar. kita mau tampil yuk. Tampil apa? Tar. Wah, Tar. Nggak tampil. Tar dulu. Tar dulu. Namanya Iya. tar. Iya, Jadi tar. mengikuti bahasa setempat Daerahnya mungkin masing-masing ya. Oh Oke. gitu. Nah ini kan kalau kita lihat ya tadi pemainnya rebana biang tuh kayaknya senior-senior gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat ya Cang Erik. Nih apakah memang harus dimainkan dengan yang senior karena tidak ada yang mau regenerasi atau seperti apa tuh? Justru ini termasuk generasi baru. Segini nih generasi baru? Iya. Dan memang belum diminati oleh ya, Iya pada ketawa. ya belum diminati oleh banyak orang. Oh kenapa Ya. tuh belum diminati? Penyebabnya banyak sekali ya. Seperti? Seperti tidak adanya pengenalan sejak dini. Aduh. Nah, jadi berawal dari dunia pendidikan dan lingkungan. Betul. Gitu. Jadi kurang edukasi mengenai alat musik ini ya? Iya, terima kasih nih acara bagus nih. Oh, Iya luar dong. biasa. Terima kasih sama. Semoga Mengedukasi, semua, ya, semoga semua bisa mengedukasi. lebih tahu informasi lebih banyak gitu ya. Iya. Tapi Iya. kalau ini saya bertanya
untuk memainkannya harus posisi duduk gitu kah atau karena ada daerah lain yang bawa tuh sambil lari-larian gitu jalan-jalan gitu. Kalau ini harus duduk atau sesimpel karena ini supaya praktis aja gitu Pak? Iya. Oke, sesuai dengan yang namanya etika, estetika, dan logikanya. Oke. Nah, jadi main musik tradisi itu juga ada estetikanya. Oke. Ya, estetikanya kenapa rebana biang duduk itu bisa kita lihat sendiri mereka yang memain ini untuk tumpuan kakinya supaya jangan goyang. Oh, untuk tumpuan Kayak kendung rebananya gitu itu ya? kayak ini kendung namanya. Kendung. Terus kemudian kotek yang paling kecil itu kotek, dia duduknya seperti itu. Nah itu supaya rebana jangan bergeser. Ketika dia tepak ya, istilahnya tepak, pak itu lebih bagus. Lebih mantap dan gitu ya? Lebih mantap. Oh jadi itu duduknya ada peraturan, ada aturan, ada apa ya? Ada pakem-pakemnya? fungsinya. Iya, Ada fungsinya. begitulah cara duduknya dan saya tidak mau merubahnya karena itu tradisinya seperti itu dan ada tujuannya gitu, etikanya Iya. seperti itu. Iya estetikanya juga jadi lebih enak Estetika juga dilihat seperti itu. gitu ya. Nah, Secara gitu. fungsi juga. Iya. Iya, gitu ya. benar. Jadi bukan sekedar ngaso Oh, gitu enggak, ya. enggak. Ini ada fungsinya loh ya duduk kayak gini. Kamu tahu kenapa dia duduk Ti? Kenapa? Karena kalau tiduran namanya rebahan ya. Betul, bukan rebana. Masuk ya. Bagus ya, bagus ya. Bagus. Masuk. Masuk banget. Baru terlintas di pikiranku. Betul. Nah, ini kan rebana sendiri tuh sebenarnya ada juga di yang daerah lain ya. Contohnya kayak di Aceh tadi ada rapai, seperti tema kita untuk hari ini. Ya, itu ada bedanya nggak sih antara pukulan rebana dan pukulan rabai itu ada bedanya nggak? Atau cara mainnya mungkin yang beda? Ya seperti Erlik bilang tadi dipukul gitu. Betul. Ya. Secara teknik ada. Secara teknik ada ya? Secara teknik ada. Karena Oke. setiap alat itu mempunyai teknik-teknik yang berbeda dan warna suara yang keluar itu juga berbeda-beda gitu. Oke. Heeh. Gitu. Jadi memang beda-beda ya, walaupun Beda-beda, sama-sama betul. dipukul Iya. cara mainnya. Iya, jadi memang ya ketukannya mungkin ya, Iya, hitungannya benar. ada yang 1/8, Oh. 3/. Nah. So tahu. 4/4. Ngarang banget. Kalau kita 4/4. Ya, kalau kita ngomong itu sebenarnya di sini sangat konteks sosialnya sangat kuat loh. Ada seperti hubungannya apa itu. Ada Pak? hubungannya. Bagaimana? Boleh ceritakan? Nah, seperti anak mainnya seperti kotek seperti apa, kendung seperti apa, dan kemudian biangnya seperti apa. Itu masing-masing mempunyai aturan tersendiri. Akhirnya tercipta sebuah mungkin melodi-melodi pendek ya, bentuk-bentuk pendek dari permainan rebana itu sendiri. Dan kita melihat di situ bagaimana hubungan antara satu dengan lain gitu. Jadi seperti ini kita harus sama rasa. Nggak bisa Sama main rasa. sendiri-sendiri. Oh gitu, harus Iya. satu kesatuan gitu Coba ya. sih kita masih ada waktu beberapa menit ya. Ini Iya. mungkin kita biar bisa mengelaborasi lebih jauh. Iya. Tunjuk satu Pak jenis rebana. Nanti kita akan ambil gambarnya. Ketukannya seperti apa? Coba supaya Oke. tahu. Bapak tunjuk aja nanti biar gambarnya yang ambil. Yang mana misalkan? Coba kotek. Kotek angkat tangan. Kindung. Gendung. Gendung. Iya. Gendung angkat tangan gendung. Nah Gendung. itu ya. Nah Iya. itu yang sana boleh diambil di close up gambarnya. Yang lain mungkin. diam ya. Nah, Yang lain diam. Ini ketukannya seperti apa? oke. Cukup. Oke. Selanjutnya Selanjutnya Apa namanya Pak? kotek. kotek. Yang mana kotek? Angkat tangan dulu. Nah, Sebelah oke, kotek. silakan. Ya. Nah. Oh. Ya. Oke. Bunyinya beda Sekarang ya? biangnya. Biangnya. Nah ini biangnya nih. Coba biangnya silakan Coba, Cang Cang. Erik. Ya pukul. Pukul Cang kalau dijilat es krim. Ngulang lagi. Oh. Ya. Sekarang mainkan bersama-sama. Mainkan bersama-sama tadi yang 3 tadi Oke, coba. toa gapat. Tuh. Oh. Cakep sekali Menjadi ya. sebuah harmoni yang sangat Ya. luar biasa Nah, ya. begitu tradisi kita sangat kaya ya. Bagaimana Betul. menghargai satu sama yang lainnya di dalam bermain musik pun kita harus belajar semuanya, bukan hanya oh kamu belajar main musik begini terus kadang-kadang wah jelek. Bagaimana prosesnya? Iya. Harus tahu Ini yang harus kita filosofinya. hargai. Ini kalau yang ekstras-ekstras itu Pak, itu ada suaranya juga itu gimana kali kecil-kecil namanya apa itu Pak? Itu marawis. Oh, Marawi. Nah, Ya. mungkin ini sebagai alat musik yang mengiringi rebana juga kali ya. Ada. Biasanya untuk zapin di marawis. Oh, Dan itu zapin biasanya. Zapin. Oke, tapi memang itu juga item inti juga ataukah tambahan saja Pak? di zapin itu intinya. Kalau nggak Intinya. ada musik apa namanya? Sedikit suaranya coba. Coba. Coba gimana?
Nih ada yang sama, ada yang beda. Agak lebih nyaring gitu. Lebih nyaring. Terus. Crispy. Crispy. Oke, Ya. terima kasih. Wah, pembicara mengenai itu Rebana dia. Nusantara dari Betawi ini seru sekali ya Reza ya. Betul, nanti sebenarnya kita, mungkin ada episode selanjutnya kita akan membahas lebih detail gitu ya mengenai Rebana karena menarik sekali. Betul. Tapi kita terbatas sekali waktunya ya Pak ya. Iya, Jadi mohon terima maaf, terima kasih kasih banyak, banyak. tapi ya. Saya terima kasih juga. Wah Babe dong kalau Oh, langsung Jakarta. diangkat Babe ya. Wah, makasih Babe. Wah. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Atia, dengarkan lantunan nada dari aku. Dengerin ya. Iya mana sini, coba emang udah bisa. Sorry Min pergi ke pasar. Aku bisa Atia. Masa sih, Tuh. coba belajar dulu deh. Aku belajar sama ahlinya ya. Ada Iya dong. Kang Riki ya. Kang Riki mana Kang Riki? Cang, Cang ya. Cang Riki. Ya. Nggak pakai Martin dong. Enggak dong ya. Cang tadi aku belajar ini tepuk ini bener nggak cara nepuknya nih? Benar tapi kurang pas. Namanya salah. Benar tapi kurang tepat namanya salah. Ini aku pegang namanya apa kalau boleh tahu nih jenisnya? Hadro. Apa? Hadro. Hadro. Iya. Hadro. Itu aku lihat-lihat dia ada kayak ini ya, apa nih namanya? Kerincingan. Kerincingannya. Yang lain kok nggak ada gimana? Emang ciri khas? Mana ada tuh? Ya itu yang itu nggak ada yang gede. Oh ini memang Belum dipakein. belum dipakai. Kayak kurang siap perform ya jatuhnya ya belum dipakein ya. Jadi kalau nepuknya gimana nih sebenarnya iramanya? Nah coba. Nah sebelah aku coba nih ajarin ya. Bang Jambul tuh. Gimana Bang? Dasar satunya dia ada di. Satu dia. Tang dung dung dung. Tang dung tang dung dung dung. Menarik sekali. Ya jadi dia ada duk, ada tek. Duk, ya. Jangan terlalu tengah. Nah itu dia. Nah mukulnya. Nah. Kok ya sama aja ya? Yang pas di pinggir agak dibuka dia. Jadi tutup buka. Bang, Ya. udah bang, ntar saya makan apaan? Iya, kalau aku terlalu jago nanti aku nge-MC juga, MC main bisa, musik juga. Rebana bisa kan? Nah. Iya, mana aku ganteng lagi ya. Wah, ya. Baiklah, cukup sekian aja belajarnya ya. Ya, Cang Riki makasih ya kalau gitu ya. Ya, terima kasih banyak. Atia, kamu bisa nggak belajar juga? Ini aku belajar juga dong. Boleh, ya silakan kan? coba. Rapai dari Aceh. Ada Bang Yusri di sini, Bang Yusri. Nah ini kan Rapai yang dibawa sama abang-abangku di sini. Maaf ya aku duduk di atas ya Bang. Tadi mau dibawa cuma gimana gitu Bang, kan nggak bisa ya Bang. Ini sama semua jenisnya ya Rapainya ya? Semuanya sama, Bet. Cuman diameternya ada yang 15, ada yang 16, ada yang 14 biasanya. Tapi Oke. untuk suaranya sama. Sama aja ya. Namanya Rapai apa nih kalau yang diameternya segini? Ini bisa untuk Rapai Geleng yang tadi, bisa Oke. untuk Rapai Grimpeng, bisa untuk Rapai sekarang lagi ngetren di Jakarta Ratu Jaro, tari yang duduk. Oh iya, samaan, bisa juga. Menggunakan ini teman-teman. Oh Jadi Rapai ini gitu. menjadi sebuah pegangan mereka nih. Jadi ini punya masing-masing nih, bukan punya. Oh iya, ini punya pribadi nih? Mereka wajib punya masing-masing. Buatnya buat sendiri? Ngulitin Enggak, kambing? enggak bisa. Oh enggak, kirain. Kita pesan dari Aceh. Kirain sebelah sendiri. Nambahin kerjaan itu, ngulitin Ya juga. kan biar lebih hak milik gitu. Pakai kambing sendiri. Itu dinamain tahu Atia belakang ngeliat ya ada namanya. Masa coba lihat ada namanya emang Bang ini Bang? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak itu baunya udah khas. Ih baunya mah udah khas. Ditunjukin lagi. Iya bener. Nih coba tadi kan ada dungprek ya. Nah coba dikasih ketukan dungprek jadi lagu gitu. Gimana caranya? Pukulan kosong ya? Pukulan kosong. Pukulan Rapai Geleng, dungdang, dung. Ya, Nah, yuk. dua 1,5 aja, mainnya 1,5. Yuk mulai. Ini
Ini namanya pukulan kosong. Kalau di dalam tari Ratu Jaro, pukulan Rapai Geleng namanya. Karena ini musiknya Rapai Geleng, musiknya iringannya Rapai Geleng. Oh gitu. Terus ada lagi nggak kombinasi lain yang lebih cepat? Ada kayaknya, jago nih. Iya Ntar nih, dulu ya, jagonya Bang. kayaknya. Siap bro. Salah. Ini justru mereka mau nonton. Ayo, boleh. Amin Allahumma amin. Urang mungkin laki-laki doa berkaramal. Allah yang beri mantra Aceh makmur sejahtera. Amin Allahumma amin. Urang mungkin laki-laki doa berkaramal. Allah yang beri mantra Aceh makmur sejahtera. Hits, gitu biasanya ya. Ini kayak alumni Ratu Jaro ya. Ih keren banget. Tapi kita ngobrolnya kayaknya harus udahan dulu nih Bang Yusri dan Iya, abang-abang kalau yang gitu, lain. Kita ke tengah-tengah mungkin ya. Iya, makasih Permisi udah ya, Cang. diajarin ya. Makasih Sini. ya Bang. Abang di sini dulu aja. Duduk dulu yang nyantai. Tadi Ya, 1,5 ya? Apa? Biasanya 7.000 tuh. Apaan tuh? Beli nasi. Bu, nasi 1,5, 7.000 Bang. Kalau 1 5.000. Iya, itu tadi ketukan kamu ketukan berapa? Ketukan 4/4 ya? Kirain udah belajar. Tapi sayang sekali nih pemirsa, kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini. Betul, tapi ada benang merahnya ya Tia sebetulnya ya. Iya, Kalau betul. dari dua ini apa Tia? Aku tadi dengar curi-curi dengar dari kamu tadi. Iya. Tentang budaya Islam tadi ya. Jadi keduanya nih ya, keduanya itu dipengaruhi oleh budaya Islam. Jadi sama-sama diawali dengan salam, lalu juga ada sholawat Nabi juga. Ya artinya semua itu kembali lagi kepada Allah yang Maha Esa. Betul, Ya. dan pastinya dari fisiknya juga itu dibuat dari kulit kambing atau kulit sapi. Betul ya. sekali. Baik, kalau begitu dari Auditorium TVRI kami pamit. Saya Rezara. Saya Tiani Dita, sampai ketemu lagi di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Dan inilah kolaborasi Aceh dan DKI Jakarta. Jika dilihat dari lokasinya, posisi kelahiran alat musik Rapai dan Rebana Biang memang sangat berjauhan. Rapai di Aceh, sedang Rebana Biang di Betawi. Tetapi satu sama lain memiliki banyak persamaan. Dari bentuk misalnya, kedua alat musik perkusi yang ditabuh ini sama-sama berbentuk bulat. Dalam perjalanan perkembangannya, Rapai maupun Rebana Biang sangat dekat dengan nuansa Islam. Kehadiran Rapai tidak terlepas dari peradaban masuknya Islam di Aceh. Rapai memang diperkenalkan sambil menyebarkan Islam ke Aceh. Sementara Rebana Biang diajarkan ke masyarakat Betawi setelah acara pengajian selesai. Baik Rapai dan Rebana Biang selalu mengiringi pertunjukan tari yang diperagakan oleh kaum pria yang memuat gerakan-gerakan tari tegas dan juga cepat. Sebagian besar dari gerakan tersebut diadopsi dari pencak silat. Isi syair dari Rapai dan Rebana Biang sama-sama dimulai dengan Assalamualaikum, juga ada pembacaan sholawat Nabi di bagian tengah. Kolaborasi Rapai dan Rebana Biang memperlihatkan ritme, tempo, dan lantunan syair-syair bernuansa Islam yang khas, unik, dan membuat penonton merasakan kegembiraan dan juga membangun suasana hidup menjadi penuh semangat.